Halo semuanya, selamat datang di podcast Bapelkum Semarang. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa Aziza. Saya di sini sebagai mahasiswa psikologi dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita akan mengobrol santai ya mengenai seputar dunia kerja dari sudut pandang psikologi. Nah, ini pastinya akan relate dengan keseharian kita apalagi di dunia kerja. Untuk episode kali ini kita akan membahas topik mengenai bekerja dan bertumbuh. Apa sih yang berubah dari diri kita? Nah, karena seringkali ya sahabat Bapelkum tanpa kita sadari pekerjaan itu bukan cuma soal tugas atau bahkan dikejar deadline, tapi juga tentang bagaimana kita berkembang dalam setiap proses kita dalam bekerja. Yang pastinya kita semua akan ingin menjadi individu yang lebih baik lagi. Oke, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Eko Kurnianto. Beliau sebagai pengelola layanan operasional di Balai Pelatihan Hukum Semarang. Dan ada satu lagi nih narasumber cantik kita di sini, ada Kak Natalia. Kak Natalia ini sedang menjalani program magang dari Kemnaker. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya Pak Eko, Kak Nata? Pak Eko gimana sendiri kabarnya? Kabarnya tentu luar biasa. Luar biasa ya. Sekali. Kesibukannya kira-kira apa nih Pak Eko? Ya sementara karena memang pelatihan, kita bekerja di pelatihan, tentu pelatihan yang akan kita laksanakan kita persiapkan dengan baik. Saya kira itu dulu ya. Oke, mungkin dari Kanata sendiri, kira-kira Kanata kabarnya gimana nih Kak hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Kalau Mbak moderatornya sendiri bagaimana kabarnya? Kalau aku alhamdulillah baik, sehat. Kira-kira kesibukannya Kanata apa nih Kak? Di sini saya sebagai sekretaris pimpinan. Oh iya. Oke, berarti kalau sekretaris tuh lumayan sibuk ya atau gimana tuh? Ya lumayan, kadang sibuk, kadang ada waktu free-nya juga. Oh gitu, oke, berarti menyesuaikan kondisi saja ya? Iya benar. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke obrolan utama nih sahabat Bapelku, mungkin boleh tahu dulu kira-kira Pak Eko sendiri di sini bekerjanya sudah berapa lama sih Pak? Baik, untuk saya pribadi di awal dulu namanya Badiklat ya, Balai Pendidikan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM ya dulu. Sekarang menjadi Balai Pelatihan Hukum Semarang. Tentu di Badiklat ini saya mulai tahun 2022, 23, 24, 25, 26. Saya 4 tahun ya di sini. Di Bapelkum, perubahan Bapelkum berarti baru mulai di tahun 2025 akhir dan 2026 ini. Oke, berarti cukup lama juga ya Pak untuk bekerja Kalau di sini. Bekerja sudah cukup lama. Saya kan dulu di awal mulai saya di kementerian, dulu masih Kementerian Kehakiman ya. Di kementerian ini sering berubah ya. Kemudian Departemen Hukum dan HAM yang sebelumnya Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Jadi banyak perubahan juga. Kira-kira ya sudah 20 tahun lebih lah, 25 tahun lebih. 20 tahun lama banget berarti ya Pak ya. Mungkin untuk waktu 20 tahun itu udah paham betul mengenai dinamika pekerja di sini tuh bagaimana, seperti itu. Oke, baik. Kalau misalkan dari Kanata sendiri nih, Kanata di sini menjalani program magang dari Kemnaker ya Kak? Iya benar. Nah program itu kira-kira fresh berapa graduate. lama sih Kak magangnya? Untuk magangnya sendiri sekitar 6 bulan, tetapi sekarang saya sudah jalan 4 bulanan lebih. Oh sudah 4 bulan, berarti hampir 5 bulan ya? Iya benar. Oke, berarti kalau misalkan dalam waktu 4 bulan juga sudah lumayan lama ya Kak? Ya paling enggak udah mulai paham lah mengenai dinamika pekerjaan itu seperti apa, kayak gitu, Iya, tekanan-tekanan terhadap pekerjaan seperti apa itu udah paham. Oke, kalau misalkan mengenai dunia pekerjaan, kira-kira apa sih satu kata yang bisa disebutkan untuk menggambarkan selama bekerja di sini? Kira-kira satu kata yang bisa mewakili itu
Apa tuh kira-kira dari Pak Eko sendiri kira-kira gimana Pak? Satu kata ya ini ya. Satu kata. Satu kata itu yang paling mudah untuk bekerja adalah kompromi. Oh, kompromi teman-teman. Kalau dari Kanata sendiri gimana? Mungkin kalau disuruh milih satu kata ya, saya bakal milih kata membentuk. Oh, kenapa tuh bisa membentuk? Karena di sini tuh saya tidak hanya sekedar menambah pengalaman atau biasanya orang sekedar bilang untuk menambah CV ya. Tapi di sini diri saya tuh dibentuk bagaimana sih di dunia kerja. Seperti itu. Oke, setuju banget. Karena kan yang namanya pengalaman itu pasti setiap orang juga punya pengalamannya masing-masing. Tapi yang namanya membentuk pasti kan semua orang terbentuk dari apa yang dialami seperti itu. Ya Kak Nata. Oke, kalau misalkan ngomongin soal membentuk atau apa, soal bertumbuh, pasti kan namanya perubahan bertumbuh itu ada transisi dari waktu ke waktu. Nah kalau misalkan dibandingin nih, saat awal mulai bekerja atau awal pertama kali mulai magang di sini, kira-kira apa sih yang paling terasa berubah dari diri Bapak atau Kak Nata sendiri? Mungkin dari Kak Nata sendiri, kira-kira awal pertama kali tuh sampai saat ini yang berubah tuh apa? Mungkin dari pengalamannya bisa diceritakan. Ya mungkin yang saya rasa ya, yang berubah dari saya tuh cara saya menghadapi sesuatu. Ya, kalau Mbak moderatornya kuliah ya. Iya, kalau aku sendiri kuliah, makanya aku masih belum terlalu memahami gimana sih dunia kerja yang sebenarnya. Iya benar sekali. Nah, sometimes tuh saya tuh merasa ya kayak dunia kerja dan dunia perkuliahan itu beda sekali cara menghadapi sesuatunya. Nah, jadi di sini juga saya masih belajar banyak hal nih. Dari yang paling pertama banget saya masuk ke sini, saya lebih sering takut ataupun ragu untuk kayak inisiatif atau menunggu sesuatu. Jadi saya tuh kebanyakan menunggu arahan dari teman kerja, arahan dari atasan. Kayak saya tuh kurang inisiatif karena saya takut untuk salah. Tetapi semakin kesini, ternyata saya tuh menyadari kalau ternyata sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutin. Kita tuh harus melangkah maju dulu nih. Kita harus berani dulu. Kita harus punya rasa percaya diri. Tidak perlu nunggu arahan. Lebih seperti itu sih, lebih ke kita tuh tidak perlu harus menunggu orang lain untuk memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, tapi kita harus lebih percaya diri, lebih spontan, seperti itu. Oke, berarti memang yang namanya menghadapi dunia kerja itu kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu ya, kayak namanya inisiatif dari diri sendiri. Kan kalau misalkan di dunia perkuliahan itu kan pasti ada pressure dari dosen atau semacamnya, atau mungkin dari teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak mungkin kelihatan banget perbedaannya kayak gitu ya Kak. Justru sebenarnya di dunia pekerjaan itu lebih ke bekerja sama dengan tim ya. Oh iya, benar-benar. Oke, mungkin kalau dari sudut pandang Pak Eko sendiri nih, kira-kira sesuai dengan pengalaman Pak Eko selama pertama kali masuk ke dunia pekerjaan hingga saat ini yang sudah 20 tahun lebih bekerja di sini, itu kira-kira apa sih Pak yang berubah dalam diri Bapak? Ini dua dunia yang berbeda bagi saya, karena memang yang dihadapi dalam pekerjaan di awal saya berkarir itu manusia juga. Tentu kenapa saya katakan tadi di awal bahwa satu kata adalah kompromi, ini dalam tanda kutip ya, bukan tanda kutip kompromi yang tidak baik, tapi kompromi di sini adalah kompromi bagaimana kita menyelaraskan individu manusia ini. Karena saya pertama kali bekerja di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan ini identik dengan teman-teman yang sedang melakukan pembinaan, di mana dia telah menjalani kesalahan di masa lampau. Tentu ada perbedaan pada waktu saya harus bekerja di Balai Pelatihan Hukum ini. Balai Pelatihan Hukum ini saya juga menghadapi manusia. Namun perbedaannya di sini adalah tentu kualitas manusia yang kita temui. Kalau di Balai Pelatihan Hukum saya harus ketemu dengan sumber daya manusia yang notabene adalah seorang ASN yang mereka sudah mempunyai watak dan karakter
seorang ASN. Sedangkan yang terdahulu saya harus menghadapi dengan berbagai karakter orang yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda pula. Ini akan sulit. Tentu satu kata tadi adalah kompromi. Kompromi. Oke, baik. Memang yang namanya kompromi itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak dalam dunia pekerjaan. Apalagi kan yang namanya komunikasi, semua itu dibutuhkan dengan komunikasi. Tanpa ada yang komunikasi, semuanya juga pasti tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, baik. Di balik, kalau misalkan dari momen mungkin dari Pak Eko sendiri atau dari Kak Nata sendiri, pastikan sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman. Nah, kira-kira bisa diceritakan lah mungkin sedikit pengalaman yang paling sulit untuk dilewati. Justru kan pengalaman paling sulit itu justru yang membuat kita terbentuk ya, baik secara mental maupun secara pola pikir. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan pengalaman yang sulit itu seperti apa? Mungkin dari Pak Eko sendiri bagaimana Pak? Sebenarnya kalau dalam dunia bekerja itu masih enak Kak Nata. Kalau dia karena magang, Betul. salah itu wajar. Tapi kalau orang yang sudah bekerja tentu sudah ada SOP yang harus dilalui. Tentu hal tersulit adalah mengaplikasikan dari SOP dan perintah itu sendiri. Nah, terkadang inisiatif itu kadangkala bisa saja berbenturan dengan SOP yang ada. Maka tentu hal yang tersulit adalah menundukkan ego dari pribadi itu untuk satu jalur, yaitu SOP tadi. Nah, itu bukannya kita kadangkala mungkin ide kita itu bagus, tapi kadangkala ide itu harus diselaraskan. Tadi saya di awal bilang bahwa kompromi karena bagaimanapun pekerjaan yang kita hadapi adalah manusia. Ada 4 hal dalam diri manusia ya, ini karena kebetulan ini dari adik-adik mahasiswa ya, apalagi psikologi. Apa sih yang untuk membedah untuk manusia? Tentu ada 4 hal yang dapat saya sederhanakan: olah rasa, olah pikir, olahraga. Ada satu hal yang tidak pernah dilatihkan, ini hanya dilatihkan di dunia militer, yaitu bersikap. Saya harus bersikap mau ada sedikit bengis, karena kalau di dunia militer saya yang hidup atau sana yang mati, kan demikian. Tapi kalau di dunia pendidikan tentu tiga hal ini yang dilatihkan. Jadi kita olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Olah pikir yang kita lakukan yang di awal itu tentu mungkin ada teman-teman kita yang lebih pandai sekali. Berarti karakter akademiknya, olah pikirnya jadi, mungkin nanti jadi profesor, doktor, pemikir. Kemudian ada olah rasa. Olah rasa ini apa sih? Olah rasa ini dia mampu melihat situasi lingkungan dan dia merasakan, kemudian dia mengaplikasikan. Ini banyak mungkin pendeta, kemudian kiai, ustadz, penyanyi, musisi, itu dia melihat dalam rangkuman mereka, kemudian mengekspresikan melalui bidang mereka. Kemudian yang terakhir itu olahraga. Olahraga ini mereka yang mampu mengaplikasikan dengan kekuatan ototnya, tentu kan gitu. Nah, dari 3 hal ini kalau diaplikasikan dalam diri manusia itu kira-kira sempurna enggak? Sempurna, karena setelah kita berpikir, kemudian kita merasakan, terus kita melakukan tindakan. Tentu yang dihadapi manusia kadangkala kalau kita bertemu dengan teman-teman yang olah pikirnya bagus, tentu dia akan mengajak diskusi. Beda kalau kita nanti ketemunya dengan dia mengandalkan otot. Banyak teman-teman yang mengandalkan otot, ya kan? Betul banget. Nah, akhirnya berkelahi. Bagaimana teori pendekatan itu kan tentunya itu. Kemudian kalau kita bertemu dengan olah rasanya mereka baik, tentu kan tidak mungkin kita mendekatkan dengan cara diskusi. Tentu mungkin kita bisa sharing-sharing dengan musik yang sama deh.
akhirnya kita bisa ketemu. Saya kira demikian. Oke, apa aja tadi tuh Pak? Olah rasa, olahraga, olah pikir ya, menarik Olah banget pikir sih. ya pertama, Olah pikir. kemudian olah rasa dan olahraga, kan Oke, begitu. olah pikir, olah rasa dan olahraga, menarik banget. Justru itu yang apa ya, banyak yang jadikan pembelajaran untuk diri kita seperti itu Pak. Oke, mungkin dari segi pandang Kak Nata sendiri nih, kira-kira bagaimana nih Pak? Boleh diulang tadi pertanyaannya? Eh, Selama menjalani magang di sini, kira-kira momen apa sih yang paling sulit, dan justru kan momen sulit itu kan pasti menjadi pembelajaran yang paling berkesan dari diri kita. Kira-kira pengalaman sulit apa yang ada di diri Kanata? Mungkin menurut saya ya salah satu momen yang paling kerasa banget di saat saya masuk di Bapelkom Semarang ini di dunia kerja, itu adalah momen ketika harus bekerja bareng tim. Oke. Ya, seperti yang sudah saya highlight tadi kan, bekerja dalam tim di dunia perkuliahan sama dunia pekerjaan itu pasti beda banget. Nah, karena di satu sisi saya itu masih baru, masih belum ngerti banyak hal. Tapi kan di sisi lain saya tuh masuk di tim yang sudah punya ritmenya nih, sudah tahu harus berbuat apa, sudah punya job desk masing-masing. Sedangkan saya benar-benar masih baru banget. Nah, itu tuh sempat buat saya tuh bingung, sempat buat saya, kalau bahasa zaman sekarang tuh mungkin overthinking ya, anak zaman sekarang. Kayak kapan saya harus bertindak kayak gimana, kapan saya harus ngomong, kapan saya harus didengerin. Nah, bahkan saya tuh sempat ada di momen-momen di mana saya tuh berpikir, sebenarnya saya ini sudah cukup berkontribusi belum sih? Sebenarnya saya ini di sini tuh beban nggak ya, kayak gitu kan? Tapi sebenarnya dari pikiran-pikiran saya itu, kadang pikirannya tuh suka muncul tengah malam ya. Dari situ tuh saya tuh mulai belajar kalau sebenarnya bagian dari tim itu bukan soal langsung bisa semuanya nih ya. Lebih ke gimana kita mau belajar, gimana kita mau, mungkin seperti kata Pak Eko, lebih berkompromi. Ya. Gimana cara kita berkomunikasi untuk bisa menyatukan satu suara. Dan pelan-pelan berani mengambil peran, seperti tadi inisiatif, walaupun dari hal yang kecil dulu, misalnya dari tugas-tugas kecil dari pimpinan, dari atasan. Dari situ tuh saya baru sadar nih, ternyata bertumbuh di dunia kerja itu bukan cuma soal kemampuan ya, kayak kemampuan kita bisa apa sih, tapi juga soal bagaimana sih kita menempatkan diri di suatu komunitas yang sudah pernah ada, di suatu komunitas yang sudah punya tugas masing-masing dan sudah punya ritme masing-masing. Seperti itu. Berarti lebih ke tahap adaptasinya ya, Kak? Iya benar, adaptasinya. Iya sih, memang yang namanya adaptasi, apalagi masuk ke dunia kerja yang pola ritme organisasinya tuh udah cukup kuat gitu ya. Pasti kan kita kayak ngerasa, aduh aku kurang apa ya, udah cukup kontribusi belum ya dalam hal tersebut gitu. Yang namanya banyak kepala juga kan pasti banyak persepsi juga. Benar. Ya kan? Iya, terkadang di situ yang buat kita sulit untuk memposisikan diri kita tuh seperti apa, seperti itu kata-kata. Oke, kalau misalkan ngomong-ngomong tentang pertumbuhan nih, selama perjalanan yang sudah mungkin dari Pak Eko atau Kanata sendiri lalui selama dunia pekerja, kira-kira apa sih Pak hal yang paling disyukuri selama Bapak bekerja di sini? Hal yang disyukuri ya. Iya, hal yang paling disyukuri. Kalau orang Jawa itu bilang syukur gitu kan. Jadi Beda konteksnya ini Pak. ya beda ya. Jadi tentu kalau hal yang disyukuri tentu banyak, karena kan sudah merasakan kalau tentu yang pertama dapat gaji ya disyukuri. Nah itu kan walaupun banget. namanya Itu nomor uang satu saku ya, ya, Pak. itu nomor satu. Jadi begini, kalau di dunia pekerja mungkin ini secara saya pribadi ya, secara pribadi bahwa awal mula kita harus kembali ke flashback awal mula, kita mau ngapain sih gitu. Kita mau bekerja ya sudah, kalaupun ada kita dapat tempat yang bagus, kemudian keuangan yang bagus, itu bonus, itu aja dipegang, itu aja. Mau kita mau nanti jadi yang di depan, mau kita mau di belakang, mau kita di tengah, itu nanti. Yang penting di awal bahwa kita bekerja awalnya untuk apa sih, untuk keluarga kan gitu. Jadi tidak nantinya kedepannya
tidak banyak stres. Kalau tak lihatin si Nata ini banyak stres dia, karena tadi lihatin banyak mikir kan gitu kan, banyak mikir gitu, mau begini takut salah, mau begitu takut salah, nggak usah mengalir aja kan gitu kan. Kalaupun biasanya maaf kan, kadangkala pimpinan kadangkala marah gitu kan. Ini orang yang paling tahan banting itu sebenarnya anak buah. Karena dia harus menghadapi berbagai macam karakter. Saya tadi bilang di depan bahwa yang kita hadapi adalah manusia, dan kalau kita mau bekerja tentu kita harus siap menghadapi karakter orang yang berbeda. Mungkin maaf nih kalau Nata ini dari luar Jawa ya, dia terang-terangan mah dia nggak suka akan bilang dia suka. Nah ini mungkin kita akan ketemu dengan pimpinan yang model semacam ini. Ada yang mungkin di depan langsung tapi di belakang dia baik gitu. Jadi kita harus memahami itu dulu konteks. Maka apa yang perlu disyukuri ya tentu yang disyukuri bahwa pekerjaan itu yang nanti menjadi ladang untuk kita beribadah. Saya kira itu aja. Oke, baik, menarik sekali sahabat Bapelkom. Mungkin kalau dari Kak Nata sendiri, kira-kira apa sih Kak hal yang paling disyukuri selama Kakak menjalani magang di sini? Untuk yang paling saya syukurin selama di sini ya, selama mungkin karena pengalaman saya belum sebanyak Pak Eko ya. Ya mungkin karena saya baru 4 bulan, tapi sebenarnya sudah sangat berasa ya manfaat yang saya dapat di sini. Jadi fase yang paling saya syukuri itu adalah fase bertumbuh secara nyata. Karena di sini tuh saya bisa lebih kenal diri saya sendiri, kayak ternyata gimana sih saya menghadapi tekanan seperti yang saya bilang. Saya jadi tahu saya tuh kalau di bawah tekanan seperti apa. Terus jika ada tantangan atau pekerjaan baru nih yang sebelumnya saya belum pernah tahu, saya bisa tahu bagaimana cara saya merespon pekerjaan itu. Dan ternyata saya tuh bisa berkembang, bahasanya tuh berkembang di luar limit saya ya. Saya bisa berkembang di luar zona nyaman saya ternyata. Iya. Terima kasih Pak, iya benar Pak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira menurut Pak Eko atau Kak Nata sendiri nih, dalam bekerja itu apa sih yang lebih penting antara hasil akhir atau selama proses berkembangnya atau selama proses menjalani pekerjaannya? Oke, mungkin dari Kak Nata sendiri gimana? Mungkin kalau dulu saya ditanya lebih penting hasil atau proses saat zaman kuliah, mungkin saya akan menjawab hasil ya. Karena kan dosen hanya melihat hasil. Betul banget. Iya benar, skripsian nih presentasi akhir hanya yang dilihat segala macam. Tapi saat di dunia bekerja ternyata saya tuh lebih melihat kalau proses itu lebih penting nih. Kenapa menurut saya proses itu lebih penting? Karena hasil itu kan hanya terlihat di akhir. Tetapi sebenarnya proses yang kita jalani itu malah yang benar-benar membentuk kita nih. Seperti yang ya kayaknya saya sering bilang kata membentuk ya, karena benar-benar saya merasa dunia kerja tuh benar-benar beda dengan dunia kuliah, dunia SMA. Di sini tuh benar-benar up and down, tapi benar-benar kalau misalnya kayak berhubung saya jurusan teknik ya, jadi kayak mungkin saya akan mengambil ibarat seperti diamond. Ya diamond kan terbentuk di bawah tekanan dan suhu yang sangat panas ya, benar-benar yang tekanan tinggi banget. Tapi dengan tekanan dan suhu yang panas itu justru dia menjadi sangat berharga. Betul ya, banget. Batuan yang paling berharga kan diamond. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya proses itu menurut saya paling penting. Seperti itu. Oke, setuju banget sih dari menanggapi dari Kanata tadi ya. Yang namanya proses, kita kan manusia juga yang bisa kita lakukan hanya prosesnya saja. Mengenai hasil itu urusan Tuhan, seperti itu. Yang namanya manusia kita cuma butuh ikhtiar, proses, berusaha menjadi yang terbaik. Mungkin kalau dari sudut pandang Pak Eko sendiri itu gimana nih Pak? Mungkin tadi Nata banyaknya proses gitu ya. Kalau saya hasilnya ya dapatnya gaji kan. Oke. Ya kan? Betul kan? Nah, jadi prosesnya tetap bekerja kan. Tapi dalam bekerja itu tentu sekali lagi kita ketemu dengan namanya individu yang berbeda. Dan dalam proses interaksi itu dipastikan pasti ada senangnya,
pasti ada susahnya, pasti ada rasa bahagianya, rasa yang tidak nyaman pun pasti ada. Mungkin akhirnya terjadi, wah saya nggak suka dengan itu, saya nggak mau dengan ini, akhirnya ada drama-drama. Itu di dunia kerja pasti ada. Namun kita sebagai individu tentu harus mampu berkompromi dan mensiasati hal tersebut. Maka dalam proses itu tentu jangan sampai orang, kalau orang Jawa bilang itu jugetan aten, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan jangan berkecil hati. Mau dimarahin, mau tidak dipakai, mau, yang penting kita disiapkan untuk siap. Siap aja. Nanti pada waktu gilirannya kita diberikan panggung, kita jalankan. Selama kita tidak diberikan panggung, ya kita cukup untuk mendukung dari sebuah proses organisasi itu, karena kita kerja di organisasi gitu. Sama mungkin kalau jadi mahasiswa, mungkin tahunya awalnya akhir pokoknya saya harus dapat nilai ini, tapi padahal ada prosesnya. Ada prosesnya itu. Cuman nggak menyadari bahwa tahunya pokoknya saya orang tua udah ini saya harus nilainya A+ misalkan kan gitu kan. Tahu-taunya di akhir jadi apes kan gitu kan. Itu aja. Jadi proses itu dinikmati, mau senang mau susah gitu. Yang penting jangan sampai kita berkecil hati. Ya kan? Karena kalau kita sudah berkecil hati, akhirnya kita sakit hati. Itu aja. Oke, baik, setuju banget nih pendapat dari Pak Eko dan Kak Nata sendiri di sini. Yang namanya proses itu juga kan akan menjadi bermakna banget buat diri kita. Nah, karena di dalam psikologi sendiri nih ya, dari sudut pandang psikologi juga sering dibahas kalau misalkan perkembangan diri itu justru banyak terjadi dari proses bagaimana kita terbentuk dan proses bagaimana kita menjalani sebuah pekerjaan tersebut. Nah, dari pengalaman dan tantangan itu sehari-hari justru membuat diri kita menjadi individu yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, dari obrolan hari ini nih teman-teman Bapelkum, kita jadi paham ya kalau misalkan kerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tapi tentang bagaimana sih kita berkembang sebagai individu yang lebih baik lagi. Nah, mungkin sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Nata dan Pak Eko yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada kali ini, yang sudah memberikan pengalamannya selama bekerja, memberikan insight dan juga pengalamannya yang pastinya semoga akan menjadi motivasi buat teman-teman di sana yang akan memasuki dunia kerja seperti itu. Mungkin sebelum diakhiri dari Pak Eko atau Kak Nata sendiri ada sedikit kesan dan pesan yang akan disampaikan ke para penonton nanti. Mungkin dari Pak Eko sendiri. Yang muda dulu. Oh, oke, yang muda dulu ya. Oke, mungkin dari Kak Nata, boleh Kak Nata silakan. Mungkin saya ingin menyampaikan pesan yang relate dengan orang-orang yang baru mau memasuki dunia kerja ya, berhubung karena saya baru lulus dan memasuki dunia kerja. Jadi mungkin pesan ini untuk orang-orang yang baru ingin masuki dunia kerja. Nggak apa-apa kalau belum sempurna di awal, nggak perlu nunggu untuk siap loh. Karena rasa siap itu justru terbentuk setelah kita berani mengambil keputusan dan berani menjalaninya. Oke, setuju banget. Mungkin dari Pak Eko sendiri, kira-kira apa nih Pak pesan dan pesan yang akan disampaikan kepada para penonton? Ada yang nonton ya ini? Oh, saya kira nggak ada yang nonton. Saya lihatin tadi juga ada ini ya, apa? Bayaran tadi ya di sana ya. Ada Pak penonton Pak. Dari tadi nggak disinggung tuh. Kasihan nanti kalau cuma nonton doang. Baik, kalau kesan saya tentu dalam diri kita itu ada potensi. Tentu kenali potensi diri kita. Kita punya kekurangan, tapi kita punya potensi yang terbaik. Kekurangan yang ada kita tutup, potensi yang lebih besar kita tampilkan untuk memperbaiki diri kita. Yang kesannya ya. Untuk pesan bagi saya, bagi mungkin kayak pemula dan yang lain, kita sederhanakan, jadilah cicak. Cicak itu mau di tempatnya orang miskin, mau di tempatnya orang kaya, mau di tempat gedungan, cicak itu pasti ada. Ya, jadi ilmu cicak itu kita bisa jadi orang kecil, tapi kita juga bisa jadi orang besar.
tergantung lingkungan yang kita tempati. Itu saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Eko dan Kak Nata. Mungkin semoga teman-teman di rumah dapat terinspirasi dan menjadi insight buat para penonton yang ada di sana. Oke, baik, terima kasih Pak Eko dan Kak Nata. Dan untuk Sobat Bapelkum semuanya, sampai ketemu di episode podcast Bapelkum Semarang berikutnya.